Halo semuanya, selamat datang kembali di channel Alur Cerita ini. Sebelum kita mulai jangan lupa untuk tekan tombol like dan subscribe, agar kalian bisa selalu update cerita-cerita seru dan menarik di channel ini. Mari kita game on. Bab 59, bagi masyarakat yang tinggal di desa Sungai Barat, herbal ini adalah pembela mereka, yang memungkinkan mereka terhindar dari kutukan. Namun, itu juga sipir mereka, dengan tegas mengunci mereka di sini dan tidak membiarkan mereka pergi. Kata-kata Su Chen, bagaimanapun, akan membuka kemungkinan yang sama sekali baru. Mereka akan dapat melepaskan diri dari belenggu mereka dan terbang bebas dari sangkar mereka untuk menjelajahi lautan yang dalam dan luas. Namun, jika ada yang berpikir bahwa ini akan membuat mereka rela pergi, mereka salah besar. Kebiasaan adalah kekuatan yang sangat kuat, mereka telah terbiasa hidup di sebidang tanah ini selama beberapa generasi, sehingga sulit bagi orang yang tinggal di sini untuk berpisah dengannya. Banyak orang lebih memilih mati daripada meninggalkan tempat yang telah menghidupi mereka selama beberapa generasi. Perasaan sulit meninggalkan tanah air seseorang sulit dipahami oleh orang luar. Untungnya, Su Chen tidak bermaksud agar mereka pergi sepenuhnya. Sebaliknya, dia hanya meminta mereka untuk bersembunyi sementara ketika 10 klan bangsawan garis keturunan datang. Tidak banyak masalah dengan itu. Malam itu, orang-orang dari Benteng Kebahagiaan mengadakan perherbalan besar-besaran, merayakan kebebasan mereka. Mereka bernyanyi dan menari dengan riang. Namun, di dalam ruangan milik kepala suku, Su Chen telah tertidur lelap. Tebing besi berjaga di pintu, menghalangi siapapun yang mencoba masuk. Ini berarti bahwa Su Chen telah memasuki alam impian. Setelah sesi pelatihan tahun itu, Su Chen sekarang mengetahui pentingnya membangun lingkungan yang aman sebelum memasuki alam impian. Ketika dia masuk, dia disambut oleh kastil yang sudah dikenalnya. Setiap pengguna dunia mimpi akan muncul di lokasi awal kecuali mereka ingin mengubahnya. Tetapi bahkan jika mereka mengubahnya, mereka tidak akan melihat sesuatu yang baru. Lagi pula, dunia mimpi hanyalah jaringan informasi dan komunikasi. Tidak ada pemandangan luar biasa yang bisa ditemukan. Pemandangannya sama di mana-mana, dan bahkan cahaya warna-warni yang cemerlang akan menjadi tidak penting dengan cepat. Su Chen tidak pergi ke 3 aula pertukaran utama yang tersibuk. Sebaliknya, dia menaiki tangga ke Dream Castle dan menemukan gang kecil yang damai. Dia membuka salah satu pintu dan masuk. Dia disambut oleh sebuah bangunan kecil di daerah yang tenang dan terpencil yang dikelilingi oleh pegunungan yang rimbun dan air yang jernih. Ini adalah kediaman Su Chen di dalam kastil dunia mimpi, dan itu adalah salah satu keuntungan menjadi petugas impian. Karena itu adalah tempatnya sendiri, Su Chen bisa mendesainnya sesuka hatinya. Terbukti, Su Chen tampaknya memiliki ciri-ciri kepribadian seorang pertapa. Kediaman dunia mimpi dapat menciptakan lingkungan yang aman bagi pemiliknya untuk mendiskusikan berbagai hal. Menurut penguasa dunia mimpi, ini adalah hak istimewa tertinggi yang bisa diperoleh. Bahkan dia tidak bisa mendengarkan percakapan itu. Apakah itu benar atau tidak, sulit dikatakan karena dia mengendalikan semua masalah ini sendirian. Paling tidak, bagaimanapun, tidak ada seorang pun dengan hak istimewa dari Raja Impian yang dapat masuk ke kediaman orang lain. Benua primordial tidak memiliki banyak cara cepat untuk berkomunikasi. Dunia mimpi adalah cara tercepat dan ternyaman untuk berkomunikasi dengan seseorang. Saat memasuki kediamannya sendiri, Su Chen berkata, "Buka jalur komunikasi dan hubungi instruktur." Riak tak terlihat dikirim keluar. Tidak lama kemudian, seseorang muncul. Itu adalah Si Kai Huang. Instruktur Si Kai Huang menatap gembira muridnya yang senang itu. "Kamu belum datang untuk sementara waktu. Apa kesibukanmu akhir-akhir ini?" "Muridmu pergi ke hutan Sungai Barat untuk menenangkan diri." Su Chen mulai menjelaskan apa yang terjadi selama periode waktu ini. Klan bangsawan garis darah itu ingin mengeringkan orang miskin. Mereka semua sangat serakah. Genesis seperti ini terlalu umum. Sudah waktunya untuk memberi mereka pelajaran yang baik. Si Kai Huang mendengus. "Jangan khawatir. Apapun konsekuensinya, aku akan membantu melindungimu dari mereka." "Ya, muridmu mengerti. Pendukung terbesarku sampai sekarang bukanlah Shadow Servant atau obat-obatan, itu adalah instruktur," Su Chen menjawab. Si Kai Huang tertawa, "Yang kamu tahu bagaimana melakukannya adalah menyanjung orang." Meskipun dia tahu dia tersanjung, itu membuatnya cukup senang mendengarnya. Selain itu, sanjungan ini tidak palsu. Tanpa Si Kai Huang sebagai pendukung setia Su Chen perlu mempertimbangkan tindakannya dengan lebih hati-hati. "Benar, instruktur, bagaimana penelitian tentang menembus alam pembukaan yang tanpa garis keturunan?" "Semakin banyak kemajuan yang kita buat, semakin sulit jadinya." Si Kai Huang menggelengkan kepalanya dan menghela nafas. "Apakah kamu masih terjebak di persimpangan 3 yang..." "Saya masih terjebak di sana dan belum bisa maju." Persimpangan 3 yang adalah tempat energi asal bersatu. Jika ada kesalahan, aliran darah seseorang akan kacau balau.
Saya akan mengikuti rute pembukaan asal, meskipun dapat menstabilkan aliran darah seseorang sampai tingkat tertentu. Saya tidak dapat mempertahankan kendali penuh atas itu. Anda juga tahu bahwa jika terjadi kecelakaan di sini, konsekuensinya akan menjadi bencana. Paling tidak, seseorang akan gagal menerobos dan mengalami serangan balik energi asal. Tetapi paling buruk itu bisa merenggut nyawa seseorang. Inilah alasan mengapa saya datang mencari instruktur hari ini. Saya membuat penemuan saat berada di hutan Sungai Barat. Mungkin itu bisa menyelesaikan masalah persimpangan 3 yang. Oh, apa itu? Setelah mendengar ini, minat si Kai Huang terusik. Itu kutukan hutan Sungai Barat, jawab Su Chen. Asal mula kutukan ini sebenarnya adalah mikroorganisme yang sangat kecil. Muridmu telah mempelajari mereka baru-baru ini dan secara tidak sengaja menemukan bahwa organisme ini sangat membantu untuk titik temu 3 yang. Mereka dapat menstabilkan aliran darah seseorang dan membuka blokir aliran energi asal. Jika Anda dapat memasukkannya ke dalam obat, itu dapat menyelesaikan masalah persimpangan 3 yang. Mendengar ini, si Kai Huang segera menggelengkan kepalanya. Yang saya butuhkan adalah cara untuk mencapai alam pembukaan yang tanpa garis keturunan atau obat-obatan. Jika Anda mengandalkan kekuatan obat untuk mendapatkan kesuksesan, Anda akan dibatasi oleh obatnya. Apa perbedaan antara itu dan dibatasi oleh garis keturunan? Kalau begitu, ada perbedaan besar? Su Chen tertawa. Obat jauh lebih mudah didapat daripada garis keturunan, dan setiap orang akan memiliki kesempatan yang sama. Mengembangkan cara untuk mencapai alam pembukaan yang tanpa garis keturunan akan memakan waktu lama. Instruktur pertama-tama harus fokus menangani masalah di depan Anda daripada mencoba mengejar metode yang sempurna sejak awal. Si Kai Huang tertegun. Dia berpikir sejenak, lalu berkata, itu masuk akal. Tapi karena obat jenis ini bergantung pada ramuan yang hanya ditemukan di hutan Sungai Barat, jumlah yang bisa kita hasilkan setiap tahun terbatas bukan? Iya, oleh karena itu, muridmu bermaksud untuk fokus pada peningkatannya setelah kami berurusan dengan mencapai alam pembukaan yang tanpa garis keturunan. Bukankah metode untuk mencapai alam mendidih darah tanpa garis keturunan dibangun di atas karya banyak orang lain sebelum kita? Itu, sebenarnya tidak salah, si Kai Huang mengangguk. Dia kemudian menghela nafas. Tahun itu, kaulah yang menemukan metode menggabungkan teknik arcana kuno dan jurus kontemporer, menyelesaikan metode untuk mencapai alam mendidih darah. Sekarang, kita perlu menambahkan obat untuk mencapai alam pembukaan yang. Paling tidak, dalam hal pemikiranmu, kamu telah jauh melampauiku. Tapi semuanya masih karena instruktur. Saya baru saja menambahkan bunga kebrokat, itu saja. Menambahkan bunga kebrokat, ini lebih seperti menambahkan sentuhan akhir. Jika obat Anda benar-benar dapat menyelesaikan masalah persimpangan 3 yang, maka hanya masalah waktu sebelum kita menyelesaikan cara untuk mencapai alam pembukaan yang tanpa garis keturunan. Oh, kamu mungkin juga menunggu ini kan? Ya, instruktur, jawab Su Chen dengan sedikit senyum. Si Kai Huang bisa merasakan kecepatan kultivasi Su Chen yang absurd. Meskipun mereka berada di dunia mimpi, si Kai Huang bisa merasakan bahwa basis kultivasi Su Chen telah meningkat pesat sejak terakhir kali mereka bertemu satu sama lain. Namun, setiap orang memiliki rahasianya sendiri. Karena Su Chen tidak mengatakan apa-apa, dia tidak akan bertanya. Mereka memiliki pemahaman diam-diam dalam hal ini. Bagi Su Chen, obat semacam ini tidak hanya mewakili cara untuk mencapai alam pembukaan yang tanpa garis keturunan tetapi juga sumber daya yang luar biasa. Teknik untuk mencapai alam pembukaan yang tanpa garis keturunan dapat dipublikasikan, sedangkan resep obatnya akan dijual sendiri. Setelah diskusi mendalam tentang teknik untuk masuk ke alam pembukaan yang, si Kai Huang bertanya, apakah ada hal lain? Su Chen ragu sejenak, lalu berkata, saya membuat penemuan baru di hutan Sungai Barat. Ada semacam kaca berwarna ungu di sana yang dapat mentransfer jiwa dan kehendak seseorang ke dalam tubuh binatang ganas, memungkinkan orang tersebut untuk mengendalikan binatang ganas. Saat mempertimbangkan kediaman Li dan masalah dengan Wei Liancheng, pada dasarnya kami dapat mengonfirmasi. Ketika dia mendengar ini, ekspresi si Kai Huang tenggelam. Jadi itu bukan kelompok individu manusia atau iblis, mereka datang ke dunia kita lagi untuk menimbulkan masalah. Itu karena jumlah mereka sangat sedikit. Su Chen tertawa. Jika kamu ingin melakukan percobaan, kamu harus pergi ke tempat yang memiliki cukup banyak target penelitian. Ini tidak akan berhasil, kita memiliki masalah serius di tangan kita, saya perlu memberitahu atasan. Instruktur, Su Chen menarik perhatian si Kai Huang. Dia berkata, mengapa tidak menyerahkannya kepada saya? Kamu, si Kai Huang ragu sejenak, bukannya aku meremehkanmu, hanya saja lawanmu kali ini tidak normal, bisakah kamu melakukannya? Su Chen tidak segera menjawab, dia berpikir serius sejenak, lalu menjawab, aku mungkin tidak bisa merawat orang itu sekarang, tapi dengan waktu yang cukup, aku yakin aku akan bisa. Si Kai Huang mengangguk. Sepertinya situasi di sana cukup rumit.
Anda harus berurusan dengan 10 klan bangsawan garis keturunan serta orang-orang itu, mungkin sulit bagimu untuk menanganinya sendiri. Bagaimana kalau saya mengirim beberapa pembantu? Pembantu? Pembantu apa? Rekan-rekan siswa yang bersamamu di reruntuhan air emas. Bagaimana kedengarannya? Bab 60, keesokan paginya, Su Chen, tebing besi, dan pelayan bayangan kembali ke Clear River. Ketika dia kembali ke istana Su, Li Su menyambutnya dengan gembira. "Tuan muda, Anda kembali." Apakah istana damai selama aku pergi?" "Semuanya damai," Li Su buru-buru menjawab. Sebagian besar waktu, Su Chen disibukkan dalam penelitiannya, jadi tidak ada yang akan tahu bahkan jika dia menghilang untuk jangka waktu tertentu kecuali sesuatu terjadi begitu saja. "Apakah ada sesuatu yang besar terjadi di dekat sini akhir-akhir ini?" "Besar, ada sesuatu," jawab Li Su setelah berpikir sejenak. "Beberapa hari yang lalu, pasukan yang dikirim oleh aliansi 10 klan garis keturunan bangsawan mengalami bencana. Rupanya, mereka bertemu dengan beberapa bandit, dan kebanyakan dari mereka langsung musnah." Ketika dia mendengar ini, Su Chen tertawa, informasi yang cukup menarik. Itu benar, Li Su masih tidak menyadari apa yang sedang terjadi. 10 klan bangsawan garis keturunan bertemu dengan bajak laut. Tapi bukankah bajak laut itu dibesarkan oleh mereka? Benar-benar lelucon, mereka mungkin mengalami masalah lain dan menyalahkan para perompak. "Beberapa masalah lain yang mereka temui padaku," kata Su Chen dengan tenang sambil menyesap teh yang dibawakan Ming Shu. "Mereka menabrakmu," kata Li Su, matanya membelalak. "Tuan muda berarti." "Kami membersihkannya," kata tebing besi dengan suara rendah. Li Su tertegun, tampaknya semua hal besar yang terjadi di sini di Clear River City ada hubungannya dengan Su Chen. Pasukan aliansi garis darah cukup besar, mereka memiliki beberapa ratus seniman bela diri dan puluhan sarjana Origin Qi. Bagaimana Su Chen melakukannya? Namun, Li Su tahu untuk tidak menanyakan hal-hal yang tidak seharusnya dia tanyakan. Setelah keterkejutan awal berlalu, dia menenangkan diri dan berkata, "Tuan muda benar-benar berbakat, tapi kita tidak bisa membiarkan masalah ini keluar. Jangan khawatir, saya memakai topeng, jadi mereka tidak akan bisa mengetahuinya. Tapi saya membayangkan mereka mungkin akan mengetahuinya cepat atau lambat. Lagi pula, ukuran tebing besi masih terlihat jelas," kata Su Chen dengan tenang. "Bagaimanapun, kita sudah menjadi musuh bebuyutan. Jadi tidak apa-apa jika mereka mengetahuinya." "Benar, Tuan muda, ada satu hal lagi." Li Su tiba-tiba memikirkan sesuatu. "Apa itu?" "Ada kepala kota biro asal yang baru." "Oh," Su Chen menyipitkan matanya, "di biro asal." Su Chen berjalan menuju biro asal dengan santai dan melihat Chao Zhengjun berjalan keluar, benar-benar bingung. Saat Chao Zhengjun mengangkat kepalanya dan melihat Su Chen, matanya berbinar. "Ayah, astaga, kamu akhirnya kembali." "Apa, jika aku tidak kembali? Apakah langit akan runtuh di atas biro asal?" Su Chen bertanya sambil tersenyum. "Langit tidak akan runtuh, tapi biro asal mungkin tidak lagi atas nama Su," kata Chao Zhengjun dengan suara rendah. Ekspresi Su Chen menjadi serius. "Chao Zhengjun, apa yang kamu katakan? Kapan biro asal pernah menggunakan nama Su? Dalam skala besar, di bawah nama Lin dan hanya melayani kaisar, dan dalam skala kecil di bawah nama An dan hanya melayani tuan kota. Anda dan saya sama-sama pekerja rendahan di biro asal, melakukan hal-hal sesuai aturan. Bagaimana kita bisa dengan santai membawa sesuatu ke publik untuk diri kita sendiri?" Chao Zhengjun merasa malu. Dia menjawab setelah beberapa waktu, "Tuan Su benar dalam mengajari saya, si kecil ini hanya ingin memberitahu Anda. Kepala kota yang baru telah tiba, jadi Tuan sudah tahu," kata Chao Zhengjun sambil menyeka keringat di dahinya. "Aku baru saja mendapat kabar." Su Chen mulai menuju ke dalam. "Kapan dia sampai di sini?" 3 hari yang lalu, dia ingin bertemu Tuan Su segera setelah dia datang. Tetapi orang-orang di istana Anda mengatakan bahwa Anda saat ini berada di balik pintu tertutup. Kepala kota yang baru sangat tidak senang dan telah merestrukturisasi biro asal. Ketika Chao Zhengjun sampai pada titik ini, dia berhenti. Su Chen menatapnya. "Jika kamu memiliki sesuatu untuk dikatakan, katakan saja." Chao Zhengjun mengatupkan tangannya dan berkata, "Duan Feng, He Qiwei, Gong Yuan, dan Li Zi semuanya ditangkap." Keempatnya adalah yang paling setia kepada Su Chen. Hal pertama yang dilakukan Su Chen ketika dia mengambil alih biro asal adalah berurusan dengan pendukung setia Li Uya. Demikian pula, kepala kota yang baru segera berurusan dengan pendukung Su Chen. Satu-satunya perbedaan adalah dia tidak membunuh siapapun. Bukannya dia tidak ingin membunuh mereka, namun, dia bukan Su Chen. Tidak peduli apapun, biro asal masih memiliki nama An Siyuan. Jika seseorang dari biro asal terbunuh dan orang itu adalah sarjana Qi asal, An Siyuan akan memiliki wewenang untuk mempertanyakan dan menyelidiki situasinya. Su Chen bisa membunuh sebanyak yang dia mau.
dan pertanyaan An Si Yuan hanya akan bertepuk tangan untuk mendukung. Dia bahkan akan bekerja sama dengan Su Chen untuk mengalihkan kesalahan sepenuhnya ke kelompok lain. Namun, jika kepala kota yang baru mulai membunuh, pertanyaan An Si Yuan akan sangat berbeda. Dengan demikian, kepala kota yang baru tidak dapat membunuh siapapun. Namun, dia bisa menemukan alasan untuk menangkap orang-orang itu, sehingga mempersulit Su Chen. Tentu saja, metode semacam ini secara lugas menunjukkan kesetiaannya. Dengan alasan apa, dia mengatakan mereka berkolusi dengan para perompak dan bersekongkol untuk menyerang armada. Dia juga mengatakan bahwa buktinya cukup kuat. Armada pasukan yang sama yang diserang bandit beberapa hari lalu, Su Chen terkejut. Ya, panci hitam ini telah diletakkan di punggung Su Chen, tapi sebenarnya itu bukan tuduhan yang salah. Su Chen tidak bisa menahan tawa saat memikirkan ini. Chao Zhengjun cukup terkejut bahwa Su Chen masih tega tertawa. Su Chen bertanya, seperti apa situasi mereka? Mereka sedikit lebih kurus dan sedikit menderita. Tetapi mereka tidak terlalu dirugikan, Pak. Mereka menyeret nama Anda, Chao Zhengjun mengingatkan. Dia sudah sepenuhnya berada di pihak Su Chen, tetapi karena dia bukan sarjana asal Qi dan merupakan salah satu individu paling cakap di biro asal, kepala kota yang baru tidak menyentuhnya. Namun, Chao Zhengjun tahu bahwa jika Su Chen membiarkan kepala kota yang baru terus melakukan apa yang diinginkannya, cepat atau lambat dia akan terpengaruh. Karena itu, dia dengan penuh semangat mengantisipasi saat Su Chen akan menunjukkan kehebatannya. Itu terdengar baik. Su Chen tampaknya tidak peduli sama sekali. Apakah kepala kota sedang dalam ruangan? Dia ada di dalam sekarang. Kalau begitu mari kita pergi dan mengunjunginya, kata Su Chen saat dia masuk ke dalam. Chao Zhengjun hanya bisa mengeluh dalam diam sambil mengikuti. Setelah memasuki aula utama, mereka melihat seorang lelaki jangkung duduk di kepala aula, menumpahkan anggur dari kendi anggur ke mulutnya. Sebuah pisau besar diikatkan ke pahanya, memberinya aura yang sangat ganas. Ketika mereka melihat Su Chen masuk, mata yang semula kacau menjadi dipenuhi cahaya. Apakah Anda pelaksana pengetahuan Su? Su Chen tertawa, Anda pasti kepala kota yang baru, Tuan Xing Sabei. Kamu tahu siapa aku, namun kamu tidak memberi hormat, kepala kota Xing berkata sinis. Su Chen dengan santai mengeluarkan sebuah benda dan mengayunkannya di depan Xing Sabei. Saya memiliki medali pahlawan tingkat 2. Artinya saya tidak perlu menyapa pejabat pemerintah hingga 3 tingkat lebih tua dari saya. Kepala kota Xing, Anda tidak perlu menunjukkan keunggulan 1 tingkat Anda di depan saya. Ekspresi Xing Sabei perlahan menegang. Medali pahlawan tingkat 2. Bagus. Sangat bagus. Pelaksana pengetahuan Su, Anda benar-benar bakat yang tidak biasa. Tidak heran Anda dapat membalikkan seluruh kota ini dan membuatnya kacau balau. Su Chen dengan tidak sopan menjawab, sejak saya, Su Chen, telah mengambil kendali biro asal, saya selalu melakukan hal-hal dengan tertib dan tidak pernah merugikan warga sipil manapun. Saya berani mengatakan bahwa saya memiliki hati nurani yang bersih dan telah menjunjung langit dan bumi. Bagaimana saya melemparkan kota ini ke dalam kekacauan? Apakah Anda berani mengatakan bahwa kasus dermaga Clear River tidak dilakukan oleh Anda? Itu dilakukan oleh saya. Geng Long Clear bersekongkol melawan hukum dan membunuh seorang pejabat biro asal. Dengan bukti yang kuat, kami menangkap para penjahat. Tetapi mereka melawan dengan paksa dan pantas dihukum berat. Saya hanya bertindak menurut hukum. Pembantaian berikutnya benar-benar dibenarkan. Di sisi lain, geng Long Clear, sejak pertempuran itu, tidak lagi berani membuat masalah dan telah mengambil kebijakan baru, hanya mewakili salah satu dari kontribusi saya yang berjasa. Bab 61, Xing Sabei mengepalkan tangannya dengan marah, memecahkan kendi anggur yang dipegangnya. Nada yang berani, katanya dengan muram. Lalu bagaimana Anda menjelaskan kematian kepala kota Liu dan para pendukungnya? Tuan Kota An sudah menyelesaikan kasus ini. Anda tidak perlu bertanya kepada saya tentang hal itu lagi. Jika Anda tidak puas dengan jawaban saya, Anda dapat pergi dan bertanya langsung kepada Tuan Kota sendiri. Aku tahu bahwa kamu akan berlindung ke Tuan Kota. Jangan percaya sedetik pun bahwa Anda dapat bertindak tanpa rasa takut hanya karena An Si Yuan melindungi Anda. Xing Sabei menatap tajam ke arah Su Chen. Mereka berdua tahu bahwa mereka adalah lawan sejak awal, jadi tidak ada yang sopan satu sama lain. Mereka mulai berkelahi segera setelah mereka bertemu. Lalu bagaimana dengan kepala kota Xing, anjing klan mana kamu? Atau apakah ada lebih dari satu klan yang memberimu makan? Su Chen membalas dengan sinis. Berani sekali, Xing Sabei membanting meja dengan telapak tangannya. Meja itu sendiri baik-baik saja, tetapi retakan kecil mulai muncul di tanah. Ini bukan jurus, sebaliknya, itu adalah bukti bahwa dia sangat ahli dalam mengendalikan output kekuatannya. Tanpa diragukan lagi, dia adalah yang paling ahli dalam pertarungan jarak dekat. Saat ini, Xing Sabei melanjutkan,
Su Chen, kamu diizinkan untuk membuat keputusan tentang Liu Wuya dan para pendukungnya, tapi jangan harap aku bersikap sopan tentang Duan Feng dan yang lainnya. Bukankah kamu sudah melakukannya? Su Chen tertawa dingin. Benar. Sebagai kepala kota, kamu berhak menangkap beberapa bawahan, tetapi karena Anda telah membuat tuduhan dan memenjarakan mereka, saya memiliki hak untuk melihat mereka dan menyelidiki apakah mereka bersalah atau tidak sebagai pelaksana pengetahuan. Saya tidak akan mengatakan bahwa mereka sama sekali tidak bersalah. Jadi saya hanya bisa meminta kepala kota Sing untuk menyerahkan mereka dengan murah hati. Bagaimana jika aku tidak memberikannya padamu? Sing Sabei membalas. Jika kamu tidak mau memberikannya kepadaku, maka kamu tidak akan memberikannya kepadaku. Tanpa diduga, Su Chen benar-benar melepaskan sikapnya yang keras dan keras kepala, menjawab, Cao Zhengjun, apakah kamu mendengar itu? Saya, sebagai pelaksana pengetahuan biro asal, meminta untuk menyelidiki masalah Duan Feng yang berkolaborasi dengan para perompak untuk menyerang armada, tetapi kepala kota Sing menolak untuk bekerja sama. Sekarang sudah dicatat dalam kasus ini, saya memiliki wewenang untuk mencurigai apakah kepala kota Sing membuat tuduhan palsu terhadap orang-orang yang setia dan jujur. Si kecil ini mengerti. Sing Sabei mendengus. Jika Anda ingin melaporkannya ke atasan, silakan lakukan. Saya khawatir bahkan jika Anda menghancurkan langit dengan teriakan Anda, laporan ini tidak akan sampai ke tangan mereka. Jika dia berani bertindak seperti ini, dia secara alami harus memiliki sumber kepercayaan. Bagaimana jika aku melakukannya? Sebuah suara tiba-tiba berbicara pada saat ini. Sing Sabei mengangkat kepalanya dan melihat seorang pemuda berjalan perlahan ke arah mereka. Pemuda itu mengenakan jubah biru dengan 9 naga bersulam di atasnya dengan benang emas dan sabuk giok piton melilit pinggangnya. Dia mengenakan topi tinggi di kepalanya, dan senjata kelas 9, pedang mata angin, diselubungi sarung yang digantung di bawah pinggangnya. Gugus tugas rahasia adalah penjaga kaisar, dan anggotanya bertindak atas nama kaisar sendiri. Bagaimana seseorang muncul di sini? Sing Sabei tertegun. Satuan tugas rahasia bukan sekadar kantor pemerintah biasa, mereka bisa melapor langsung ke keluarga kekaisaran. Jika satuan tugas rahasia membawa masalah ini ke permukaan, Sing Sabei pasti tidak akan mendapatkan hasil yang baik. Dia segera berdiri. Tuan yang terhormat, siapakah Anda? Saya sangat akrab dengan Tuan Li dan Tuan Bai dari satuan tugas rahasia. Nama saya Cloud Leopard, Anda tidak perlu menyebutkan keduanya kepada saya tidak tahu siapa mereka, dan saya tidak berencana untuk mengenal mereka dalam waktu dekat. Cloud Leopard masih berbicara secara langsung seperti sebelumnya, tidak menyayangkan wajah siapapun. Dia berdiri di samping Su Chen dan menatap langsung ke Sing Sabei. Sing Sabei melirik Su Chen, lalu ke Cloud Leopard, dan sepertinya menyadari sesuatu. Tuan Cloud, Anda pasti baru di gugus tugas rahasia, kan? Jadi bagaimana jika aku, Tuan Cloud sepertinya tidak terlalu tua, bisakah Anda lulus dari institut baru-baru ini? Institut Naga Tersembunyi, jawab Cloud Leopard langsung. Jadi begitu, Sing Sabei mengerti, meskipun satuan tugas rahasia memiliki kemampuan untuk bertindak atas kebijakan mereka sendiri, mereka bertanggung jawab untuk melindungi negara dan memusnahkan setiap pemberontak. Masalah biro asal tidak berada di bawah yurisdiksi Anda, bukan? Mungkin bukan itu masalahnya. Satuan tugas rahasia juga dapat mengawasi pejabat pemerintah untuk memastikan bahwa mereka beroperasi secara tertib. Jika seseorang tidak melakukan tugasnya dan malah bekerja untuk orang lain atau mendirikan pengadilan pidana swasta untuk merugikan sesama pekerja, maka satuan tugas rahasia memiliki wewenang untuk mengawasi situasi tersebut. Harus dikatakan bahwa setelah berada di satuan tugas rahasia selama beberapa waktu, cara bicara Cloud Leopard telah meningkat pesat. Paling tidak, dia bisa berbicara seperti pejabat pemerintah. Jika sebelumnya, dia mungkin akan mengatakan sesuatu seperti, aku akan melakukannya jika aku mau. Tanggung jawab satuan tugas rahasia untuk mengawasi pejabat pemerintah dan memastikan bahwa mereka beroperasi dengan tertib sebenarnya agak tidak jelas. Di satu sisi, pemerintah tidak memberikan kemampuan kepada satuan tugas rahasia untuk mengawasi secara langsung cabang-cabang pemerintahan lainnya, tetapi di sisi lain, mereka juga diberi tugas semacam ini, sehingga tidak sejelas kedengarannya. Otoritas sebenarnya satuan tugas rahasia masih terkait dengan pembunuhan dan pelaporan ke keluarga kekaisaran, sedangkan untuk mengawasi pejabat pemerintah lainnya, itu hanya tanggung jawab nama saja. Tentu saja, jika bukti jatuh ke tangan seseorang dan mereka melaporkannya, orang yang terlibat akan dihukum sesuai. Tetapi jika tidak ada bukti, maka mereka hanya meniup udara panas. Namun, Cloud Leopard masih bisa menggunakan ini sebagai alasan. Dia tidak meminta interogasi. Tetapi jika Sing Sabei mengabaikan prosedur dan menolak untuk mendapatkan berkas, dia dapat melaporkannya. Sing Sabei baru saja mengambil posisi ini dan tidak ingin langsung dituduh. Jadi dia hanya bisa berkata dengan kesal, Cao Zhengjun, bawa bukti ke pelaksana pengetahuan Su. Dengan sangat cepat, sebuah berkas dibawa ke hadapan Su Chen.
Su Chen membolak-baliknya dengan hati-hati, dia melihat bagaimana Duan Feng dan 3 lainnya berhubungan dengan para perompak, lalu mengatur penyergapan untuk armada di pinggiran sungai, baik kesaksian manusia maupun bukti material hadir. Dokumen itu cukup mengesankan, meskipun dia tahu itu palsu, jika dia hanya melihat berkas dan materi terkait, dia mungkin benar-benar percaya bahwa hal seperti itu telah terjadi. Terlepas dari itu, tidak peduli seberapa nyata mereka membuatnya tampak asli, itu tetap palsu dan tidak bisa menyembunyikan kebenaran. Saat dia memeriksanya lebih dekat, Su Chen berkata sambil tertawa, "Menarik, Tuan Xing, dikatakan di sini bahwa Duan Feng dan yang lainnya menjual informasi tentang keberangkatan armada kepada para bandit, yang mengakibatkan armada dimusnahkan. Apakah itu akurat? Jadi bagaimana jika itu tidak ada yang benar-benar? Saya hanya ingin bertanya bagaimana mereka mengetahui waktu dan jalur keberangkatan armada. Biro asal tidak bertanggung jawab atas masalah keuangan. Mereka membeli salah satu bawahan klan He untuk mendapatkan informasi. Kami memiliki kesaksian manusia tentang hal ini. Cao Zhengjun, pergi dan ambil. Kamu tidak perlu membawa orang itu kepadaku. Saya tidak tertarik dengan kesaksian manusia. Saya hanya merasa menarik bahwa bawahan klan He tidak menjual informasi tersebut langsung kepada para perompak tetapi kepada mereka. Mereka mengambil jalan memutar dan membiarkan orang lain menarik keuntungan. Mungkin dia terlalu pengecut dan tidak berani berinteraksi langsung dengan para perompak. Lalu aku punya pertanyaan lain. Di sini, dikatakan bahwa armada dikirim ke hutan Sungai Barat untuk membeli ramuan obat dan dirampok dalam perjalanan. Saya ingin memastikan apakah mereka dirampok dalam perjalanan ke sana atau dalam perjalanan pulang. Apakah ada perbedaan? Tolong jawab pertanyaannya. Ini, Xing Sabei ragu sejenak, lalu berkata, seharusnya saat mereka sedang dalam perjalanan ke sana. Ya, ketika mereka sedang dalam perjalanan ke sana. Su Chen tertawa, itu cukup menarik. Semua orang tahu reputasi sumber daya dari hutan Sungai Barat. Apa yang bisa dibeli di sana seharga 1 tael emas bisa dijual ratusan kali lipat dari harga di luar. Namun, pasar ini selalu dengan kuat berada dalam kendali klan bangsawan garis darah, dan tidak ada orang luar yang dapat ikut campur. Sekarang, seseorang ingin mencuri barang-barang klan bangsawan garis darah, tetapi mereka menyerang saat karavan masih dalam perjalanan, daripada menunggu mereka selesai memanen bahan obat. Jika memang begitu, lalu apa gunanya merampok perahu? Jika mereka menginginkan emas murni, mengapa tidak merampok toko seseorang untuk itu? Saya salah ingat, itu dalam perjalanan pulang, mereka dirampok dalam perjalanan pulang. Xing Sabei buru-buru mengoreksi. Anda yakin? Sangat ekspresi Su Chen tenggelam. Jika dalam perjalanan kembali, kami memiliki masalah yang lebih besar. Berdasarkan apa yang saya tahu, penduduk desa hutan Sungai Barat masih berkonflik dengan 10 klan bangsawan garis keturunan atas harga dan seharusnya tidak menjual barang apapun kepada mereka sejak awal. Jika itu masalahnya, ramuan obat apa yang mungkin dicuri oleh para perompak? Apa? Xing Sabei terkejut. Bagaimana Su Chen tahu tentang itu? Su Chen sudah berdiri dan berkata, kasus perampokan Sungai Jernih memiliki terlalu banyak keraguan. Saya bahkan tidak perlu menginterogasi para tahanan untuk mengetahui bahwa ada sesuatu yang salah. Jika saya terus menyelidiki, lebih banyak masalah mungkin muncul. Tentu saja, Anda dapat terus mengabaikan perbedaan ini dan terus mengurung orang-orang tersebut, dan kami dapat melaporkannya secara tidak memihak. Kalau tidak, kita bisa setuju untuk mundur selangkah. Keduanya mundur selangkah, mata Xing Sabei berkilat dingin. Ya, keduanya mundur selangkah, jawab Su Chen. Mungkin Anda tidak begitu memahami saya, Tuan Xing. Sebagian besar waktu, saya melakukan hal-hal tanpa henti sampai saya berhasil atau mati saat mencoba. Mengambil langkah mundur hari ini adalah genesis langkah bagi saya. Anggap itu hadiah untuk Tuan Xing dari saya untuk posisi baru Anda. Harap pastikan untuk menghargainya. Kata-kata itu, meskipun diucapkan dengan acuh tak acuh, membawa beban di belakangnya yang sangat sulit untuk ditolak. Bab 62, ketika dia meninggalkan biro asal, Su Chen tidak hanya memiliki Cloud Leopard di sisinya tetapi juga Duan Feng dan yang lainnya. Xing Sabei akhirnya menundukkan kepalanya. Tidak ada yang bisa dia lakukan. Dengan Cloud Leopard menyediakan sarana dan Su Chen menyediakan materi dan informasi, Xing Sabei tidak akan mampu menanggungnya jika masalah ini meledak padanya. Xing Sabei sebenarnya tahu persis mengapa Su Chen mau mundur. Pada akhirnya, itu hanya untuk meraup orang. Jika dia terus menekan apakah konvoi armada benar-benar dirampok atau tidak, Xing Sabei tidak akan berada di tempat yang baik, dan Duan Feng dan yang lainnya mungkin mati di penjara. Menghadapi Su Chen karena Duan Feng dan yang lainnya tidak sepadan. Jika Su Chen melakukan yang terbaik untuk mencoba dan menyelamatkan mereka tetapi tidak mampu, itu bukan salahnya, dia akan mampu memenangkan hati orang-orang tanpa mempedulikannya. Jika Xing Sabei terus bertahan, tidak hanya tuduhan akan menimpanya dari atasan, tetapi dia juga akan kehilangan dukungan dan kesetiaan dari orang-orang di bawahnya.
Jadi, meskipun sepertinya dia harus membuat pilihan, hanya ada satu jalan yang mungkin. Tentu saja, masih perlu terlihat seperti kasus yang sedang diselidiki. Adapun berapa lama penyelidikan akan berlangsung, itu sulit dikatakan. Setelah hanya setengah jam, Duan Feng dan yang lainnya dibebaskan dari penjara. Meskipun mereka telah dikurung oleh Xing Sabei selama beberapa hari dan tidak dalam kondisi terbaik, mereka masih relatif sehat, namun, mereka cukup menderita, dan tubuh mereka dipenuhi luka. Duan Feng, khususnya, sangat tersiksa. Dia mengertakkan gigi dan berkata, "Aku tidak akan pernah membiarkan Xing Sabei pergi, pelaksana pengetahuan Su. Anda harus membalas dendam untuk kami. Aku tahu, serahkan masalah ini padaku. Kalian kembali dan istirahat dulu agar bisa sembuh," kata Su Chen sambil menyerahkan sebotol obat kepada mereka masing-masing. Obatnya dapat memulihkan luka mereka, tetapi energi kesadaran yang telah mereka keluarkan perlu dipulihkan secara perlahan. Setelah menyelesaikan Duan Feng dan yang lainnya, Su Chen mengucapkan selamat tinggal pada Cloud Leopard dan menuju ke kediaman Tuan Kota. Orang-orang di kediaman Tuan Kota sudah lama mengenali Su Chen, dan mereka buru-buru mengundangnya masuk. An Siyuan sedang berjemur di bawah sinar matahari di taman bunga di halaman belakang rumahnya. Kepala botaknya memantulkan sinar matahari dengan cemerlang. Ketika dia melihat Su Chen tiba, An Siyuan terkekeh, "Kamu akhirnya mau keluar." Su Chen menyapa Tuan Kota, "Baiklah, kita tidak perlu seformal itu. Kamu tahu apa yang terjadi di biro asalkan?" "Ya Tuan." "Sialan, kali ini salahku. Saya tidak bisa memberi Anda posisi sebagai kepala kota. Biro asal yang sangat baik akan mendarat kembali di tangan mereka." An Siyuan menghela nafas sambil menggelengkan kepalanya. Su Chen, bagaimanapun, tenang dan rileks. Tidak memiliki jabatan kepala kota berbeda dengan tidak memiliki biro asal, keduanya masih berbeda satu sama lain. Seorang Siyuan tertawa keras, bagus, sepertinya semangat juangmu masih 100%. Senang bisa bertarung dengan orang lain. Karena klan bangsawan garis darah itu ingin membuat masalah bagi saya tidak ragu untuk memberi mereka perlawanan, jawab Su Chen sambil tertawa. Kemudian, dia menjelaskan secara luas apa yang terjadi sebelumnya. Ketika dia mendengar bahwa Duan Feng dan yang lainnya telah diselamatkan, An Siyuan menghela nafas lega, "Jadi kamu sudah menyelamatkan mereka. Sangat bagus. Meskipun saya ingin membantu dalam masalah ini, saya tidak dapat mengumpulkan cukup tenaga untuk melakukannya. Ini untuk yang terbaik bahwa Anda dapat menghadapinya sendiri. Apa yang Anda pikirkan untuk dilakukan selanjutnya?" Dengan posisinya sebagai Tuan Kota, penilaiannya terhadap Su Chen terbukti hanya dengan dia bertanya kepada Su Chen apa yang dia pikirkan tentang langkah selanjutnya. Su Chen berkata, "Meskipun Xing Sabei adalah kepala kota, saya tidak menyia-nyiakan usaha saya selama setengah tahun terakhir ini di biro asal. Jika dia ingin memerintah orang-orang di sekitar, saya bisa menjadikannya boneka belaka. Yang akan kita lakukan hanyalah bertarung, dan tidak satu pun dari kita yang takut pada yang lain." An Siyuan adalah Tuan Kota, tetapi bukankah dia telah diubah menjadi boneka belaka untuk sebagian besar oleh 10 klan bangsawan garis darah? Xing Sabei bukanlah Liu Wuya, sebagai pendatang baru, memastikan kepatuhan yang ketat di dalam biro asal tidak akan semudah itu. Pejabat pemerintah selalu berebut satu sama lain, selalu berusaha untuk melemahkan satu sama lain. Yang paling penting adalah siapa yang mendapat tawa terakhir. Posisi pemerintah sarjana Qi asal dunia hanya melibatkan beberapa taktik curang dan sedikit lebih banyak kekerasan. Esensi dasarnya, bagaimanapun, tidak akan berubah. "Ada hal lain yang jauh lebih penting bagiku daripada berurusan dengan Xing Sabei," lanjut Su Chen. "Oh, apa itu?" Setelah mendengar Su Chen mengatakan hal seperti itu, minat An Siyuan terusik. "Kekuatan penekan, pasukan penekan." An Siyuan tertegun, "Untuk menekan siapa?" "Tentu saja, para perompak," jawab Su Chen. "Tahun-tahun ini, 10 klan bangsawan garis darah telah berkolusi dengan para perompak untuk memonopoli Meridianer dan mengendalikan jalur kehidupan ekonomi kota Clear River. Di tanah kering, penjahat menguasai toko-toko, dan di air, perompak mengendalikan pengangkutan barang. Bajak laut ini adalah cakar dan gigi dari klan bangsawan garis darah. Jika kita ingin berurusan dengan klan-klan itu, kita harus mendeklarasikan mereka dan mencabut gigi mereka terlebih dahulu. Tapi menekan para perompak jauh lebih mudah diucapkan daripada dilakukan." An Siyuan menggelengkan kepalanya, para penjahat bercampur dengan warga sipil, sehingga sulit untuk menentukan identitas mereka. Para perompak bersembunyi di sepanjang meridian air, mahir melintasinya, dan muncul dan menghilang tanpa jejak. Pasti ada beberapa ahli yang kuat di antara mereka juga, memberi mereka kekuatan yang sangat bervariasi. Jika kekuatan yang kami kirimkan terlalu besar, mereka semua akan berbohong. Jika kekuatan yang kami kirim terlalu lemah, kami tidak akan menjadi lawan mereka. Kolusi klan bangsawan garis darah dengan para bandit akan sangat sulit untuk dibubarkan.
Apakah mungkin untuk memobilisasi Angkatan Laut Ling Yuan? An Si Yuan menggelengkan kepalanya. Angkatan Laut Ling Yuan tidak berada di bawah yurisdiksi kota Clear River, dan saya tidak bisa mengarahkan mereka. Meskipun saya memiliki beberapa teman di sana, klan bangsawan garis darah juga memiliki hubungan yang sama dengan mereka. Saya hanya dapat memengaruhi satu bagian, seperti halnya mereka, membatalkan upaya kami. Akan sulit untuk memobilisasi Angkatan Laut juga, kalau tidak, mengapa saya membiarkan mereka menjadi liar sampai sekarang? Jika itu masalahnya, Su Chen berpikir sejenak, lalu berkata, mengapa tidak menyerahkannya padaku? Anda, An Si Yuan terkejut. Kamu ingin memusnahkan para perompak, di mana Anda akan mendapatkan tenaga pembantu? Para perompak itu memiliki beberapa ahli yang kuat dan tidak mudah untuk dihadapi. Selain itu, pertempuran di air sangat berbeda dengan pertempuran di darat. Situasinya akan menjadi sangat kompleks, bahkan seorang ahli yang kuat akan memiliki kekuatannya kira-kira setengahnya jika dia jatuh ke dalam air. Su Chen tertawa, aku tahu, tapi itulah yang membuatku percaya diri. Jika itu adalah pertempuran di darat, saya akan hampir sama percaya diri. Kata-kata ini cukup untuk membuat An Si Yuan terdiam. Setelah beberapa waktu, dia akhirnya mengangguk dan berkata, sepertinya kamu sudah lama menghitungnya. Baiklah, aku tidak akan menghentikanmu. Apakah Anda membutuhkan bantuan saya sama sekali? Su Chen menyerahkan selembar kertas kepada An Si Yuan. Inilah yang saya butuhkan. An Si Yuan meliriknya dan sedikit terkejut, bukan karena nafsu makan Su Chen terlalu besar, sebaliknya, itu cukup kecil. Dia menatap Su Chen. Hanya ini, Su Chen mengangguk. Selama kamu bisa mendapatkan ini untukku, aku bisa mengurus sisanya. An Si Yuan menatapnya dengan penuh arti. Beberapa perahu dan beberapa peralatan tambahan tidak masalah. Aku bisa mengurus ini untukmu. Tetapi dalam hal tenaga pembantu, Anda tidak membutuhkan saya untuk memberi Anda beberapa orang lagi. Su Chen menggelengkan kepalanya. Terima kasih atas niat baikmu, tapi aku punya cara untuk mengurusnya sendiri. Bantuan An Si Yuan mungkin dengan niat baik, tapi bisa juga melibatkan motif lain. Menurut rencana Su Chen, apa yang perlu dia lakukan selanjutnya adalah sesuatu yang akan menjadi sumber penting kekuatannya. Dia membutuhkan orang-orang yang akan mendengarkan dia sepenuhnya. Dalam keadaan ini, Su Chen tidak ingin menggunakan pengaruh orang lain. An Si Yuan hanya bertanggung jawab untuk membantunya mendapatkan beberapa alat yang diperlukan. Lagi pula, sebagian besar toko di Jota Clear River dimiliki oleh 10 klan bangsawan garis darah. Ingin membeli sesuatu dari mereka tanpa sepengetahuan 10 klan bangsawan garis darah dan bahkan campur tangan agak sulit, sangat bagus. Saya akan menyiapkan hal-hal ini untuk Anda secepat mungkin. An Si Yuan menyimpan kertas itu. Bab 63, setelah meninggalkan istana Tuan Kota, Su Chen mulai kembali ke kediamannya sendiri. Dia tidak naik kereta, yang dia lakukan hanyalah membuat pengawal berjubah darah mengikutinya. Saat mereka berjalan, 3 pemuda muncul, dan mereka berjalan berlawanan arah. Meskipun mereka masih jauh, Su Chen memiliki perasaan begitu dia melihat mereka bahwa mereka akan datang untuknya. Selain itu, pihak lain mengeluarkan semacam aura yang anehnya familiar baginya. Dia menyipitkan matanya dan berhenti bergerak, ketiga pemuda itu terus menuju ke arah mereka. Mereka berhenti sekitar 10 kaki di depan Su Chen. Pemuda di tengah memiliki rambut panjang yang melewati bahunya, dan dia bahkan menyisir rambutnya melalui lingkaran emas. Dia tersenyum, memperlihatkan giginya, dan berkata, Su Chen. Berani sekali. Setelah mendengar seseorang memanggil Su Chen langsung dengan namanya, komandan pengawal berjubah darah menyalak dengan marah dan meletakkan tangannya di gagang pedangnya. Su Chen menghentikannya. Kamu, pemuda dengan lingkaran emas itu menjawab, saya dipanggil ke Mingshu. Keduanya adalah rekan saya, Zhou Bai dan Wu Xiaoliang, mereka berdua dari Hidden Dragon Institute juga. Saya percaya Anda harus memanggil kami senior Anda. Jadi kalian bertiga adalah seniorku, kata Su Chen sambil tersenyum tipis. Dia membungkuk sedikit kepada mereka bertiga dan berkata, Su Chen menyapa ketiga senior. Tidak perlu sopan, kata orang yang berdiri di samping bernama Zhou Bai. Sepertinya kamu mengerti etiket sosial. Itu bagus. Saya mendengar bahwa Anda tidak memiliki hubungan baik dengan klan bangsawan garis darah di sini di kota Clear River. Jadi, tidak banyak. Saya hanya ingin memberitahu Anda bahwa klan bangsawan garis darah adalah landasan umat manusia dalam melawan berbagai suku. Mereka sangat penting. Lebih baik jika Anda memiliki rasa hormat tertentu terhadap mereka. Alis Su Chen menyatu. Jadi kalian bertiga senior datang kepadaku karena klan bangsawan garis darah. Saya percaya bahwa Anda telah salah paham dengan saya. Saya hanya melakukan tugas saya karena itu berkaitan dengan posisi saya. Saya tidak ingin melangkahi otoritas saya. Jika ada masalah, Anda harus pergi ke klan bangsawan garis darah dan bertanya kepada mereka, bukan saya.
Ekspresi Wu Xiaoliang tenggelam. Su Chen, jika kamu membuat alasan seperti itu, apakah itu berarti kamu tidak ingin berdamai? Su Chen bahkan tidak memandangnya, sebaliknya, dia berbicara dengan Ke Mingshu, yang memiliki lingkaran emas di rambutnya. Kalian tidak benar-benar mencoba membujukku, kan? Jika Anda melakukannya, Anda tidak akan menghentikan saya di tengah jalan seperti ini, lalu mencoba dan memaksa saya untuk menundukkan kepala hanya dengan beberapa kalimat. Anda seharusnya mengunjungi saya terlebih dahulu dan mencoba untuk mendapatkan persahabatan saya, membangun persahabatan sebelum mencoba dengan lembut. Sebaliknya, kalian muncul di sini dan mengatakan omong kosong seperti itu, niatmu yang sebenarnya hanya untuk memberitahuku bahwa kamu ada di sini sekarang sehingga aku menyadarimu, dan seolah-olah kamu membuat pernyataan perang kamu bertindak sederhana. Tapi itu sebenarnya Anda sangat arogan, dalam hal bertindak sok, saya harus mengakui bahwa Anda telah melakukan pekerjaan yang cukup baik. Mereka bertiga segera mengubah ekspresi. Su Chen segera dapat menunjukkan dengan tepat niat mereka yang sebenarnya. Tindakan sok mereka telah dipanggil, membuat mereka merasa wajah mereka telah ditampar sedikit. Baiklah, sekarang setelah kamu menunjukkan keberadaanmu dan mengatakan semua yang ingin kamu katakan, aku akan pergi jika tidak ada yang lain. Saat Su Chen berbicara, dia berjalan melewati mereka bertiga, sama sekali mengabaikan mereka. Tatapan Ke Mingshu sedingin es. Bagaimanapun juga, kami masih senior. Namun kamu memperlakukan kami dengan sangat kasar. Su Chen memotongnya, ribuan orang lulus dari Hidden Dragon Institute setiap tahun, ada puluhan ribu orang di negara Longsang yang bisa dianggap senior saya, kalian bertiga tidak perlu mencoba dan membangun hubungan denganku. Setelah dia mengatakan itu, dia pergi, mereka bertiga hampir meledak karena marah saat melihat sosok Su Chen yang pergi. Bagus, sangat bagus, Zhou Bai berkata dengan kasar. Siapa yang tahu bahwa junior yang keras kepala seperti itu akan keluar dari Hidden Dragon Institute? Sepertinya dia membutuhkan seseorang untuk memberinya pelajaran. Tentu saja, Ke Mingshu dan Wu Xiaoliang menjawab. Ke Mingshu dan yang lainnya tidak mengira penampilan megah mereka tidak memberi tekanan tambahan pada Su Chen. Nyatanya, mereka bahkan tidak bisa meninggalkan kesan abadi padanya. Su Chen saat ini masih memeras otaknya, mencoba mencari cara untuk membersihkan para perompak itu. Setelah kembali ke istana Su Chen segera memanggil pelayan bayangan dan memerintahkan mereka untuk memberitahu Wang Wenxin untuk membawa 50 anggota geng Long Clear yang dia percayai bersamanya. Setelah Wang Wenxin menguasai geng Long Clear, itu telah mengalami masa restrukturisasi. Sekarang, dia memiliki kendali penuh, di permukaan, dia masih mendengarkan klan Lai, tapi dia sudah lama berada di pihak Su Chen. Su Chen sengaja menanam duri di antara 10 klan bangsawan garis keturunan dan tidak mengizinkan Wang Wenxin untuk mengungkapkan dirinya di depan umum. Bagi Wang Wenxin, ini adalah hal yang baik, lagi pula, ini mengurangi tekanan yang akan menimpanya karena melawan klan bangsawan garis darah. Namun hari ini, Su Chen akhirnya akan membuat geng Long Clear melakukan sesuatu untuknya. 50 orang, jumlah ini tidak besar atau kecil, tetapi titik kritisnya adalah mereka harus menjadi orang yang bisa dipercaya oleh Wang Wenxin. Ini akan segera menghilangkan banyak anggota tulang punggung geng Long Clear, dan itu bisa dianggap sebagai ujian pertama bagi Wang Wenxin. Wang Wenxin tidak tahu untuk apa Su Chen menginginkan orang-orang ini. Setelah menerima pesannya, dia ragu-ragu dan berunding untuk waktu yang cukup lama sebelum akhirnya setuju. 2 hari kemudian, 50 anggota geng Long Clear muncul di halaman utama istana Su. Mereka bergabung dengan para bandit di bawah komando Su Chen untuk membentuk satu peleton yang terdiri dari sekitar 150 orang. Tidak ada yang tahu untuk apa Su Chen menginginkan orang-orang ini. Namun, pada hari-hari berikutnya, lolongan yang sangat menusuk akan sering keluar dari laboratorium penelitian Su Chen. Lolongan ini sepertinya dipenuhi dengan keputusasaan dan siksaan. Jika bukan karena fakta bahwa setiap orang yang masuk akan kembali hidup dan sehat, ekspresi mereka dipenuhi dengan kegembiraan. Tangisan ini sudah cukup untuk membuat semua orang pingsan. Namun, ketika mereka melihat kekuatan yang dimiliki orang-orang yang muncul dari lab penelitian, mereka semua dipenuhi dengan harapan. Kekuasaan mengisi mereka dengan ekspektasi, sementara harga yang harus mereka bayar untuk kekuatan itu membuat mereka ketakutan. Hari-hari berlalu dengan mantap saat mereka disiksa satu demi satu. Waktu berlalu dengan sangat cepat, dalam sekejap mata, setengah bulan telah berlalu. Pada hari itu, Su Chen akhirnya selesai memperbaiki bandit terakhir. Mengerjakan 10 dari mereka sehari sangat melelahkan bahkan bagi Su Chen. Selama periode waktu ini, dia pada dasarnya telah menggunakan seluruh energinya dan fokus pada hal ini. Sekarang dia akhirnya selesai, dia tidak bisa menahan perasaan seolah-olah dia telah dibebaskan. Saat dia masih mengagumi ciptaannya, seseorang berkata dari luar pintunya, "Tuan muda, seseorang ingin melihatmu." Itu adalah Mingshu. Siapa ini? Pengunjung itu menyebut dirinya Jiang Hanfeng.
Han Feng, pikiran Su Chen tersentak. Cepat, undang mereka masuk. Tidak, aku akan keluar dan menyapa mereka sendiri. Mengabaikan kelelahannya, Su Chen pergi ke pintu masuk utama dan menemukan beberapa pemuda berdiri di luar. Itu adalah Jiang Han Feng, Zhou Juanjia, Ma Xuan, Wei Yang, Tang Ming, Wu Shao, Zhao Xin, Yan Ling, dan Gan Haoli. Total 9. Ketika mereka melihat Su Chen, sekelompok pemuda mulai berteriak. Su Chen, kakak ketiga Su, pelaksana pengetahuan Su. Senior Su, keributan pecah. Su Chen tertawa dan menyapa mereka semua. Kalian akhirnya di sini. Ya, itu adalah bala bantuan yang diterima Su Chen dari Hidden Dragon Institute. Semua siswa di tahun yang sama dengan Su Chen sudah lulus. Jika Su Chen ingin mencari beberapa pembantu, dia hanya bisa meminta yang lebih muda darinya. Jiang Han Feng dan yang lainnya sudah menjadi siswa kelas 10. Hanya dalam beberapa bulan lagi, mereka secara resmi akan lulus dari Hidden Dragon Institute. Sebelumnya, mereka dipercaya untuk membantu Su Chen. Mereka tidak hanya dapat memperoleh poin kontribusi untuk ini, tetapi mereka juga akan membantu teman baik. Bagi mereka, bisa bertarung bersama Su Chen adalah sesuatu yang membuat mereka sangat bahagia. Itu benar, kata Jiang Han Feng, yang suka berbicara, dengan semangat. Sayangnya, Han Lingxia dan Little Forty memiliki urusan yang harus diurus dan tidak dapat melakukannya. Kalau tidak, kita semua akan berada di sini. Jangan khawatir, kedatangan kalian tepat waktu. Kebetulan saya membutuhkan orang. Kalian akan sangat membantu, kakak senior ketiga. Beritahu saja, siapa yang kita lawan, kami akan bertarung kemanapun Anda menunjuk, kata kelompok itu dengan penuh semangat. Hanya Tang Ming, seperti biasa, menyilangkan tangannya dengan bangga dan tetap diam. Tetapi keinginan untuk berperang terlihat jelas di matanya. Bagaimana jika saya menunjuk ke air? Su Chen bertanya sambil tertawa. Bab 64. Jika Anda melakukan perjalanan ke selatan di sepanjang sungai Long Clear, aliran air akan menjadi lebih cepat setelah Anda melewati jurang North Gaze. Dengan mengikuti jalan ini ke arah barat daya, Anda akan tiba di Rawa Lingyuan. Jalan melalui Rawa Lingyuan berkelok-kelok, 3 sungai dialirkan ke 2 danau di sini, menghasilkan dataran subur yang sangat luas. Ini dikenal sebagai dataran 3 sungai. Karena tata letaknya yang rumit, Rawa Lingyuan menjadi tempat berkumpulnya para perompak. Ada lusinan kelompok perompak berkumpul di lokasi ini. Kelompok bajak laut terkecil hanya memiliki beberapa lusin orang dan 1 atau 2 perahu. Namun mereka rela mengibarkan bendera dan merampok orang lain. Kelompok terbesar memiliki hampir 800 anggota, dan mereka dapat melakukan apa saja sesuka mereka, bahkan berani menyerang kapal pemerintah. Kode panggilan, Beaver, memotong dengan cepat melalui sungai, diikuti oleh River Wolf, River Lion, River Tiger, dan River Fish, 4 bangkai besar. Perahu jenis ini sempit di bagian depan dan lebar di bagian belakang. Dengan bagian depan dan belakang yang ditinggikan, perahu-perahu itu cukup dalam di dalam air dan bisa bermanuver dengan lincah, cocok untuk melintasi medan yang sulit. Bagian dalam perahu berlubang dan dapat menyimpan banyak muatan, tetapi tidak ada dek atau platform penjaga. Juga tidak ada formasi asal yang terpasang. Terbukti, ini adalah perahu yang terutama ditujukan untuk mengirimkan kargo. Su Chen berdiri di depan perahu, di sampingnya ada Tang Ming, Wu Xiao, dan yang lainnya. Setelah perahu memasuki rawa-rawa, penglihatan mereka tidak terlalu terhalang. Tepat di depan mereka ada hamparan air yang luas, dengan 1 atau 2 perahu melintas dari waktu ke waktu. Ini adalah Rawa Lingyuan. Tanah rawa 800 km persegi dilalui oleh puluhan ribu perahu setiap hari, dan tanah rawa mendukung jutaan orang yang tinggal di kedua sisi air serta puluhan ribu perompak. Beberapa perompak ini sebenarnya hanyalah anjing yang dibesarkan oleh klan bangsawan garis darah itu, kata Su Chen. Apakah Angkatan Laut Lingyuan tidak pernah mencoba membersihkan daerah itu? Jiang Han Feng bertanya. Tentu saja, bagaimana tidak, masalahnya adalah itu tidak terlalu efektif. Dari 10 upaya pembersihan, 8 berhasil, sedangkan untuk 2 lainnya dianggap berhasil jika mereka mampu memusnahkan beberapa benih kecil. Su Chen tertawa dingin. Alasan Angkatan Laut Lingyuan ada bukan untuk memusnahkan para perompak tetapi menggunakan para perompak untuk memberi arti keberadaan mereka. Berurusan dengan para perompak jelas bagus. Tetapi jika mereka semua diurus, apa gunanya mempertahankan Angkatan Laut Lingyuan? Jadi bagi mereka, kontrol dan intimidasi adalah yang paling penting. Tidak heran begitu sulit bagi pemerintah untuk melakukan apapun, desa Zhou Juanjia. Jadi, jika kita membantu mereka memusnahkan semua perompak, kita benar-benar menyinggung perasaan mereka, kata Tang Ming. Itu benar, jadi meskipun kita pasti bisa membunuh beberapa perompak, kita tidak bisa membunuh semua yang kita temui. Kita perlu hati-hati memilih target kita. Tentu saja, itu sedikit berlebihan, akan sulit untuk memusnahkan semua perompak bahkan jika kita menginginkannya.
jadi kita sebenarnya tidak perlu berpikir sejauh itu. Itu benar, bagaimana bajak laut bisa dengan mudah dikalahkan, masing-masing sangat licin, kami sudah berkeliaran selama sehari, namun belum ada perompak yang muncul, gumam Jiang Hanfeng. Segera setelah Jiang Hanfeng selesai berbicara, beberapa perahu besar muncul dari petak berkabut di kejauhan. Karena petak kabut tidak terlalu jauh dari mereka, perahu itu cukup dekat dengan mereka begitu muncul, cukup dekat sehingga mereka bisa melihat ekspresi kejam dan haus darah dari orang-orang di perahu lain. Mereka berteriak dan melolong saat perahu berlayar dengan kecepatan penuh, memanfaatkan kekuatan angin untuk menyerang ke arah Su Chen dan yang lainnya. Mereka setidaknya 2 kali lebih cepat dari perahu Su Chen, jika tidak lebih. Bajak laut, seseorang mulai berteriak. Tidak ada rasa takut atau kegelisahan dalam suara mereka, sebaliknya, itu dipenuhi dengan jejak kegembiraan. Angin membawa serta suara teriakan haus darah para perompak. Bajak laut yang gagah berani ini semuanya bertelanjang dada. Mereka berdiri di atas perahu mereka, melambai-lambaikan bilah baja saat mereka melolong dengan liar. Bagi mereka, ini adalah kesempatan berburu besar lainnya. Mereka tidak sendirian dalam sentimen ini, sisi Su Chen jelas berpikir dengan cara yang sama. Saat mereka menatap armada yang akan datang, tidak ada yang takut, yang mereka rasakan hanyalah kegembiraan yang tak tertahankan. Kecepatan penuh, perintah Su Chen, perahu-perahu itu tidak berusaha menyerahkan diri. Sebaliknya, mereka menyerang ke depan juga, menyapa musuh dengan tangan terbuka. Seolah menyadari ada sesuatu yang tidak beres, seorang perompak jangkung yang mengenakan penutup mata dari semua benda di salah satu perahu lawan berteriak sambil mengamati situasi. Zuo Xiliang, perhatikan lawan kita lebih dekat, sepertinya ada yang tidak beres, mungkinkah itu penyergapan? Seorang lelaki tua berjalan mendekat, dia memiliki leher yang sangat panjang yang dia rentangkan saat ini, cahaya merah aneh bersinar dari matanya. Ada beberapa kultivator, tetapi jumlahnya tidak banyak, hanya ada 10 dari mereka, kebanyakan di alam mendidih darah, sisanya semuanya adalah seniman bela diri penempaan tubuh. Tak satu pun dari mereka berada di alam pembukaan yang. Tidak ada kultivator alam pembuka yang, pria tua itu menjawab dengan percaya diri. Maka tidak ada yang perlu ditakutkan, pemimpin bajak laut itu tertawa keras. Sekelompok orang yang tidak tahu kekuatannya sendiri, ingin bertarung dengan kita hanya dengan kekuatan seperti itu, anak-anak, ayo pukul mereka. Ayo tangkap mereka, para perompak melolong kegirangan, menyebabkan langit berguncang. Para perompak dipenuhi dengan kepercayaan diri. Kelompok bajak laut ini memiliki hampir 300 orang, lebih dari 50 di antaranya adalah kultivator alam gambar Ki, 20 adalah kultivator alam mendidih darah, dan 2 kultivator alam pembuka yang. Perahu mereka memiliki lapisan pelindung dan dilengkapi dengan pendobrak dan formasi asal untuk pertempuran. Di Rawaling Yuan, mereka mungkin adalah kelompok bajak laut tingkat menengah, terlepas dari apakah Anda mempertimbangkan basis kultivasi, kualitas kapal, atau jumlah, mereka semua sudah cukup untuk menekan lawan mereka. Secara alami, mereka merasa sedikit takut. Kedua armada terus menyerang satu sama lain, semakin dekat dan dekat. Keinginan bajak laut untuk membunuh telah mencapai puncaknya. Namun, pada saat itu, mereka menyaksikan orang-orang di perahu lain melompat ke air satu persatu seperti kue yang dijatuhkan ke dalam panci berisi air mendidih saat air memercik akibat benturan. Apa yang mereka lakukan? Pemimpin bandit juga bingung. Mungkinkah mereka tiba-tiba merasa takut dan melompat dari perahu untuk mencoba lari? Tapi jika mereka ingin lari, pasti kapalnya yang paling cepat. Saat dia merasa terkejut, beberapa perompak mulai berteriak, tembak api. Perahu lawan tiba-tiba dilalap api. Semburan api yang mengamuk mulai mengambil bentuk naga api besar, yang kemudian menyerang para perompak. Apakah hanya itu yang mereka miliki? Kepala bajak laut itu tertawa muram sebelum berbalik dan berteriak, kulit kepala. Di sini, Sarjana Origin Ki yang gagah tertawa kejam dan melangkah keluar. Dia mengangkat tangannya, menyebabkan gelombang besar tiba-tiba melambung ke udara, berubah menjadi ribuan kolom air yang melesat ke depan. Di dunia ini, di mana orang memiliki kekuatan luar biasa, serangan tipe api biasanya tidak mengancam jiwa. Selama sarjana asal Ki hadir, ada terlalu banyak cara untuk menghadapi serangan semacam itu. Kekuatan air yang luar biasa adalah cara termudah dan paling efektif untuk menangani kapal yang terbakar. Jika bajak laut sedikit lebih kejam, mereka juga bisa memilih untuk menyesuaikan arah angin sehingga api akan membakar lawan mereka. Namun, alasan mereka tidak memilih untuk melakukannya adalah karena para perompak masih ingin melestarikan kapal tersebut. Kobaran api ditelan oleh semburan air, uap mengepul ke udara, seolah-olah ada kabut yang tiba-tiba turun ke permukaan danau. Bahkan kemampuan mereka untuk melihat terpengaruh secara negatif, api yang baru saja muncul dimusnahkan begitu saja, yang tersisa hanyalah beberapa perahu kosong, kini mengambang tak bernyawa di permukaan air. Namun, kepala bajak laut merasa ada yang tidak beres.
orang-orang yang melompat ke air telah menghilang. Babak 65, berdiri di depan perahu, kepala perompak dengan hati-hati memeriksa sekelilingnya. Permukaan air benar-benar tenang, seolah tidak terjadi apa-apa. Ratusan orang telah melompat ke dalam air, tetapi tidak ada keributan. Suasana hening terasa aneh, membuat kepala para perompak merinding. Ada yang tidak beres, gumamnya pada dirinya sendiri. "Hei Lao Cho, Duan Xiaoer, turun ke air dan lihatlah." Dua sosok terjun ke dalam air, menciptakan lengkungan indah di udara sebelum mereka menghilang bahkan tanpa menimbulkan cipratan air. Mereka adalah perenang terbaik di antara semua perompak, kekuatan mereka sebenarnya berlipat ganda saat berada di dalam air, dan melompat satu tingkat untuk membunuh lawan bukanlah masalah bagi mereka. Namun, setelah keduanya memasuki air, tidak ada lagi keributan yang terlihat. Kepala bajak laut semakin cemas semakin lama dia menunggu. Dia berkata, ada sesuatu yang salah di bawah permukaan air. Bahkan seorang idiot pun akan menyadari bahwa ada sesuatu yang salah di bawah permukaan air. Semua perompak melihat ke tepi perahu dan menatap ke dalam air, tetapi mereka tidak dapat melihat siapapun. Pada saat itu, air di bawah tiba-tiba mulai bergolak, dua mayat mengapung ke permukaan air, justru dua orang yang tadi terjun ke air. Semua orang tercengang, kepala bajak laut tahu bahwa situasinya tidak baik, tetapi sebelum dia bisa melakukan apa saja, ledakan besar tiba-tiba terdengar di suatu tempat di atas kapal. Tidak bagus, mereka mencoba meledakkan perahu, teriak kepala perompak, angkat penghalang. Tapi itu sudah sangat terlambat, setelah 4 ledakan besar, kapal pertama benar-benar hancur bahkan sebelum sempat memasang penghalang. Para perompak di atas kapal terlempar ke air, dan mereka meratap sampai ke bawah. Mereka baru saja jatuh ketika sekelompok besar orang mulai berenang ke permukaan, pandangan mereka terkunci pada target tersebut. Itu hampir seperti penampakan di dalam air. Hal yang paling menakutkan adalah di mana kaki setiap orang seharusnya berada, sebenarnya ada ekor panjang seperti ikan. Ini tidak mungkin, kepala perompak sangat terkejut. Sesaat kemudian, semua orang dengan cepat berenang ke arahnya. Mereka melesat menembus air, mengayun-ayunkan ekornya seolah-olah mereka adalah ikan sungguhan, bilah dan tombak di tangan mereka seperti gigi tajam hiu saat mereka menebas dengan kejam ke arah para bandit. Salah satu bandit bahkan belum bereaksi sebelum 10 orang berenang melewatinya seolah-olah mereka adalah prajurit berkuda, meninggalkan 10 luka dalam di tubuhnya. Darah segar mengalir keluar dari luka, mewarnai air di sekitar bajak laut dengan warna merah. Bajak laut lain mengalami nasib yang sama segera sesudahnya. Perompak adalah perenang yang cukup baik, tapi itu dibandingkan dengan manusia, bukan ikan. Pada saat ini, mereka menghadapi sekelompok manusia ikan yang kejam dan tanpa ampun. Tidak, lebih tepatnya, mereka adalah sekelompok seniman bela diri yang telah menggunakan totem hemolitik Su Chen. Meskipun iterasi kedua Su Chen dari hemolitik totem belum selesai, dia telah membuat kemajuan yang lumayan. Totem hemolitik saat ini dapat memberikan hingga 5 jurus sementara luas permukaan yang diperlukan untuk totem terus berkurang. Dalam setengah bulan terakhir, Su Chen telah mengukir totem hemolitik versi terbaru pada 150 bawahannya dan memberi mereka jenis zat menengah tertentu. Zat sedang adalah istilah yang diciptakan Su Chen ketika mengacu pada kombinasi unik dari zat asal yang berbeda, termasuk zat misterius di blok logam dan di dalam tubuh Tuan Muda Klan Panjang. Mereka bukan zat asal, tetapi mereka terdiri dari zat asal dan memiliki sifat dan kemampuan unik mereka sendiri. Zat menengah, zat asal, dan partikel adalah 3 tingkat klasifikasi berbeda yang dapat diidentifikasi Su Chen di dunia mikroskopis saat ini. Lebih dari setengah tahun penelitian telah memberi Su Chen pemahaman tertentu tentang zat menengah. Dia sudah bisa membuat beberapa zat menengah uniknya sendiri hanya dengan beberapa teknik kombinasi. Ikan naga adalah salah satunya, landasan utamanya adalah garis darah ular melonjak Klan Gu, bersama dengan beberapa kombinasi lain dari zat asal. Jenis zat sedang ini tidak memberikan kemampuan penyembunyian seperti zat asal bayangan, dan tidak ada ruang baginya untuk lebih meningkatkannya. Paling tidak, bagaimanapun, itu memberi penggunanya kemampuan untuk bernapas di bawah air dan mengubah sebagian. Ekor ikan panjang itu adalah bukti terbaik dari hal ini. Dengan ayunan kuat dari ekor mereka, 150 seniman bela diri menembak melalui air seperti anak panah yang tajam, mulai memanen kehidupan lawan mereka sesuka hati melalui tombak dan pisau di tangan mereka. Lari, kepala bajak laut berteriak, tapi air menenggelamkan kata-kata yang ingin dia ucapkan, mendorong kata-katanya kembali ke tenggorokannya. Dia menggunakan tindakannya sebagai demonstrasi saat dia berbalik dan mulai berenang kembali dengan panik. Dia akhirnya menyadari mengapa lawan membakar perahu itu. Mereka telah memilih untuk berperang di bawah air. Cepat tinggalkan tempat ini adalah satu-satunya pikiran yang mengalir di kepala-kepala bajak laut itu. Untungnya, dia memiliki lebih dari 1 perahu.
Namun, sebelum dia bisa berenang ke perahu kedua, dia mendengar gemuruh keras lainnya. Kapal kedua juga dilalap api, serpihan kayu beterbangan kemana-mana, dan mereka masih terbakar saat mendarat di air dan di atas kepala para bandit. Teriakan kesakitan terdengar, situasinya benar-benar putus asa. Sialan, bagaimana mereka melakukan ini? Kepala perompak tidak mengerti bagaimana lawannya meledakkan kapalnya, dan dia tidak punya waktu untuk mempertimbangkannya lebih jauh. Sekelompok manusia ikan menerjang ke depan, mengangkat pedang mengkilap di tangan mereka. Sialan, kita tidak bisa menahan mereka. Kepala perompak yang sibuk menapaki air tahu bahwa mereka telah menemui jalan buntu. Keberanian dan keberaniannya meledak pada saat itu. Kita akan habis-habisan. Semua perompak berteriak bersamaan. Tidak peduli apa, mereka masih memiliki keunggulan baik dari segi jumlah maupun basis kultivasi. Mari kita lakukan, teriak seorang perompak saat dia bangkit dari air dan memberi isyarat dengan tangannya. Layar besar air muncul dan mulai melonjak ke depan. Namun, ketika manusia ikan di depan melihat ini, mereka serentak memiringkan kepala ke belakang dan mendesis. Kemudian, dengan pukulan kuat dari ekor mereka melompat ke udara seperti ikan terbang, melompat tepat di atas dinding air. Sementara manusia ikan berada di udara, bahkan sebelum mereka mendarat kembali di air, mereka mengeluarkan tombak dan melemparkannya ke depan. Suara mendesing, di tengah hujan tombak, 10 perompak yang berada paling depan langsung ditusuk penuh lubang. Manusia ikan itu menyelinap kembali ke dalam air, lalu menghilang ke kedalaman dengan mengibaskan ekornya dengan cepat. Mereka berputar-putar dengan mengancam di sekitar para perompak dari bawah dan melancarkan serangan ke atas. Ah, salah satu perompak tiba-tiba berteriak. Seorang seniman bela diri muncul di belakang bajak laut dengan kecepatan yang tak terbayangkan, menangkapnya, lalu menggigit lehernya. Bagian yang paling menakutkan dari ini adalah bahwa gigi lawan terus-menerus tumbuh lebih panjang pada saat gigitan itu mendarat, dengan cepat menusuk tenggorokannya. Dengan gerakan menyentak, setengah dari tenggorokan bajak laut itu telah robek. Teknik razor tooth mungkin adalah origin skill yang paling tidak praktis untuk digunakan dalam pertempuran. Lagi pula, manusia bukanlah binatang buas. Tidak ada yang akan menggunakan giginya untuk bertarung. Namun, dalam keadaan seperti itu, di mana air sangat membatasi kebebasan bergerak dan pertempuran dilakukan dalam jarak yang sangat dekat, teknik razor tooth menjadi keterampilan praktis untuk digunakan di bawah air. Dengan mengandalkan kemampuan mereka untuk bernapas di bawah air dan kelincahan yang diberikan oleh ekor mereka dapat dengan cepat mendekati target, menggunakan teknik terbatas untuk mengikat lawan mereka, lalu menggigit. Bahkan jika targetnya tidak terbunuh oleh gigitannya, mereka dapat terus menyibukkan target mereka dan memastikan pertarungan berlanjut di dalam air. Akhirnya, lawan mereka akan kehabisan kekuatan dan mati. Ini adalah cara yang tepat untuk melakukan pertempuran di bawah air, tetapi tidak semua orang memiliki kemampuan untuk melakukannya. Itu membutuhkan jurus khusus yang sesuai, dan pada saat ini, semua 150 bawahan Su Chen memilikinya. Ya, itu adalah kartu truf sejati Su Chen. There was once a day that I would pray for you. I'd go and misbehave just so you'd notice too. Sneaking looks up and down from across the room. Damn, what a hell of a